Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan memperagakan bagaimana kita melakukan uji korelasi untuk contoh kasus perilaku konsumen dengan preferensi merek. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah contoh studi kasus mengenai analisis data dan interpretasinya untuk perilaku konsumen dengan preferensi merek. Nah, di sini kita melihat ada sebuah perusahaan ingin memahami hubungan antara perilaku konsumen dalam memilih merek dengan preferensi mereka terhadap merek tertentu. Untuk melakukan ini, mereka mengumpulkan data tentang perilaku konsumen dan preferensi merek mereka. Variabel yang kita gunakan yaitu perilaku konsumen. Ini mencakup beberapa faktor seperti frekuensi pembelian, loyalitas merek, dan kepuasan konsumen yang direpresentasikan menjadi variabel perilaku konsumen. Kita di sini menggunakan skala Likert. Kemudian untuk variabel preferensi merek, ini variabel ini mengukur sejauh mana konsumen menyukai atau memilih merek tertentu dalam suatu kategori produk. Ini juga diukur menggunakan skala Likert. Selanjutnya, di sini ada hipotesis, ya. Nah, untuk membuatkan hipotesis, kita mengevaluasi hubungan antara perilaku konsumen dan preferensi merek. Jadi kita melihat bahwa perilaku konsumen dan preferensi merek keduanya diukur dalam skala ordinal karena menggunakan skala Likert, yaitu kategorisasi, dan di situ ada level atau tingkatan. Sehingga kita akan menggunakan korelasi Range-Spearman. Untuk hipotesisnya, hipotesis nolnya, tidak ada korelasi antara perilaku konsumen dan preferensi merek. Kemudian hipotesis alternatifnya, terdapat korelasi yang signifikan antara perilaku konsumen dan preferensi merek. Pertama, kita akan melakukan cek data terlebih dahulu yang telah saya input di Excel, kemudian kita melakukan analisis di SPSS. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini saya akan memperlihatkan untuk yang Excel. Nah, di sini adalah data ya. Datanya adalah respondennya ada 30 sebagai contoh kita. Kemudian perilaku konsumen dan preferensi merek. Ini untuk notasi X atau Y itu silakan bebas. Mau menggunakan notasi apapun. Tidak harus X dan Y. Nah, di sini contohnya perilaku konsumen ini 80. Responden pertama dan preferensi merek adalah 90. 80 dari mana? 80 adalah total dari skor. Skor-skor yang merepresentasikan dari variabel perilaku konsumen. 90 juga sama. Jadi kita totalkan semua skor-skor dari item-item skala Likert tadi, kemudian kita input jumlahkan. Nah, ini yang akan kita analisis menggunakan SPSS. Di sini saya akan menggunakan SPSS. Baik, saya akan pindah ke SPSS. Di sini ada data view dan ada variable view. Kita setting dulu variable view-nya. Nah, di sini yang pertama adalah variabel X, kemudian variabel Y, ya. Nah, di sini kita desimal boleh nolkan. Kemudian pengukuran datanya adalah ordinal, dua-duanya ordinal. Nah, kemudian untuk labelnya tinggal kita copy saja, ya. Kita kembali ke sini, kita copy perilaku konsumen sebagai label yang pertama. Kemudian yang Y-nya itu adalah preferensi merek. Oke, kita copy lagi ke dalam SPSS. Nah, di sini kita lihat sudah ya perilaku konsumen dan preferensi merek. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini tinggal kita copy paste dari data yang telah kita input di Excel. Tinggal kita copy sampai ke 30 ya. Nah, setelah kita copy, kita klik kanan, kemudian copy, kita pindah ke SPSS, klik kanan, paste. Nah, di sini data kita cek sudah ada 30 ya. Oke, kalau sudah ada 30, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan analisis menggunakan korelasi Range-Spearman. Caranya bagaimana? Caranya adalah sobat tinggal klik Analyze, kemudian
klik correlate, kemudian klik bivariate ya. Setelah diklik di sini, silakan teman-teman masukkan variabel yang akan diuji korelasinya, yaitu perilaku konsumen dan juga preferensi merek. Kemudian di sini correlation coefficient, di sini ada Pearson, ada Kendall Taubes, dan ada Spearman. Kita aktifkan yang Spearman dan unchecklist yang Pearson. Mengapa? Karena kita menggunakan dua-duanya skala ordinal, jadi kita menggunakan korelasi rank Spearman, ya. Kemudian untuk test of significance, di sini saya menggunakan dua arah, jadi saya aktifkan two tail, dan kemudian flag significant correlation di sini saya aktifkan untuk memperlihatkan yang signifikan diberi tanda bintang atau aster ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Nah, outputnya dari uji korelasi Rank Spearman. Jadi kita ingin mengamati bagaimana korelasi perilaku konsumen dengan preferensi merek ya. Kita membacanya, kita perilaku konsumen dengan preferensi merek yang ini ya, 0,890. Atau dari sini juga boleh, preferensi merek dengan perilaku konsumen, sama nilainya ya. Jadi yang pertama, ada 3 poin yang perlu kita perhatikan untuk interpretasinya. Yang pertama adalah besar koefisien korelasinya. Di sini size-nya adalah 0,890. 0,890 ini koefisiennya menunjukkan keeratan yang tinggi ya, karena ini mendekati 1. Nah, kemudian arahnya di sini adalah positif. Positif itu adalah ketika em, perilaku konsumen eh, terhadap produk tertentu meningkat, maka eh, preferensi merek tertentu itu juga akan ikut meningkat. Selanjutnya, yang paling penting adalah untuk uji hipotesisnya adalah kita mengetahui signifikan atau tidak korelasinya. Justru itu yang menjadi poin kunci, karena di situ akan menjawab tujuan penelitian, yaitu menjawab apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak. Nah, di sini kita lihat, kita boleh bandingkan 0,890 dengan tabel. Namun kalau kita sudah menggunakan SPSS, maksudnya tabel tabel R ya. Nah, kalau ini sudah menggunakan SPSS, kita cukup melihat dari sig to tail ya. Atau di sini adalah p-value-nya ya. Jadi 0,00. Artinya ini lebih kecil dari 1%. Ya. Ditandai juga dengan tanda aster 2. Ini artinya adalah highly significant ya. Artinya kalau kita nilainya adalah 0,000, p-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya kita kembali ke kesimpulannya adalah di sini ya. Artinya kita menolak hipotesis nol ya. Karena kita menolak hipotesis nol, maka kita menerima hipotesis alternatifnya. Artinya terdapat korelasi yang signifikan antara perilaku konsumen dan preferensi merek. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.